Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita tersambung dengan Menko Polhukam, Pak Joko Suyanto. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bung Kari, dan selamat malam para sahabat-sahabat kita di IAC. Ya, Pak. Ada tanggapannya dari Bapak? Ya, begini, saya ingin menanggapi, yang pertama adalah saya tidak ingin menanggapi isu politik dan hukumnya, Bang Karni. Karena ini sudah ada ranah politik yang teman-teman di ILC ini cukup mahir lah untuk berdebat tentang perpolitikan. Dan hukum juga karena sedang berjalan di KPK. Tapi dalam kapasitas saya sebagai Menteri Koordinator, yang selama kurang lebih 7 tahun ini, sejak Panglima sampai sekarang, boleh dikatakan mendampingi beliau dalam hal kedinasan sebagai Menko dan apa-apa yang dikerjakan sebagai Menko terhadap beliau. Terkait dengan beberapa informasi tadi yang disampaikan, Prof. Cipta menyampaikan bahwa Presiden sebenarnya tidak perlu atau justru perlu menyampaikan hal tersebut. Masalahnya begini, saya kira dengan hormat Prof. Cipta, saya kira kita semua yang berada di sini juga paham bahwa siapa saja, apakah secara perorangan atau kelompok, boleh atau wajib untuk membetulkan atau mengklarifikasi terhadap berita-berita yang mencuat ke publik. Jadi yang mencuat ke publik yang tidak benar. Dan itu saya kira kewajiban kita, terutama yang bersangkutan, untuk menyampaikan bahwa itu tidak benar dan yang disampaikan itu adalah kebenaran. Oleh karena itu marilah kita lihat substansi dari apa yang disampaikan oleh Presiden untuk memberikan klarifikasi bahwa apa yang mencuat di publik hasil persidangan itu adalah tidak benar. Yang pertama. Yang kedua, tentang seberapa besar sih kedekatannya beliau dengan Bapak Presiden yang dikatakan menurut apa yang beredar di media massa, kemudian juga dalam diskusi-diskusi publik, dekat dengan istana, katakanlah, kemudian dengan IKEA. Terutama terkait fungsi saya sebagai Menko di dalam hal bagaimana proses reshuffle. Reshuffle itu biasanya selama 4 tahun terakhir ini saya sebagai Menteri, yang diajak untuk membicarakan tentang reshuffle itu sangat terbatas. Itu adalah Wakil Presiden, ketiga Menko, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Itu yang baku. Itu yang formal. Di luar itu, di luar pengetahuan saya, tentunya saya tidak tahu apakah Bapak Presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan lain, meminta masukan dari yang lain, saya tidak tahu. Tapi secara formal dan baku selalu diputuskan di dalam lingkaran itu. Bukan lingkaran dalam, bukan lingkaran dekat, dalam circle itu. Oleh karena itu, kalau isu kemudian yang mencuat di publik, bahwa beliau seolah-olah tahu tentang reshuffle. Kalau tahu tentang reshuffle dari isu-isu kan selalu banyak gitu. Setiap ada isu ada reshuffle, semua orang tahu ada reshuffle. Padahal belum tentu kebenaran dari isu itu terbuktikan secara nyata begitu. Oleh karena itu, seberapa kedekatan yang bersangkutan dengan keluarga Cikia terutama dan di sana, selama 7 tahun, rumah saya kebetulan dekat dengan Bapak SBY, tetangga. Setiap banyak acara, itu saya sampai sekarang belum pernah melihat. Ya, mata saya ya, mungkin beliau-beliau yang lain mungkin pernah melihat. Tapi saya belum pernah melihat Bunda Putri itu apakah di istana, atau kalau yang dinamakan Bunda Putri yang beredar dengan foto yang ada kacamata ini ya, yang terakhir-akhir ini sudah mulai muncul, beliau berdomisili di Pondok Indah, kemudian beliau berasal dari Kuningan, yang berfoto dengan beberapa pejabat itu. Saya dalam banyak kali pertemuan di PKS masih belum pernah melihat, belum pernah ketemu dengan beliau. Sehingga ini sekali lagi ini kapasitas saya dan sepengetahuan saya. Saya belum pernah ketemu itu selama 7 tahun saya berdinas. Yang kedua, Pak Cipta tadi bertanya tentang apakah Bunda Putri 1 dan 2 dan Bu Pur itu orang yang sama atau berbeda. Saya yakinkan di sini sangat berbeda. Saya kenal Ibu Pur, saya kenal Pak Pur, karena beliau adalah angkatan saya di kepolisian, Kolonel Polisi Purnawirawan.
kalau saya dengan beliau dalam kapasitas sesama purnawirawan Akabri tahun 73. Sehingga memang benar kalau beberapa event-event, beberapa pertemuan-pertemuan di Cikeas ataupun di istana, sejauh itu yang saya lihat, dalam kapasitas itu saya mengetahui bahwa beliau ada di situ. Tentang kedekatan seberapa jauh, terutama tadi itu yang diisukan apakah Butur dan Putri, Bunda Putri 1 dan 2, dari Pak Riza Ramli menyebutkan, saya nyatakan bahwa Bunda Putri yang kedua yang namanya Bupur, itu adalah istri seorang komisaris besar polisi purnawirawan. Tidak sama dengan Bunda Putri yang beredar foto-fotonya bersama dengan para pejabat dan yang berdomisili di Pondok Indah maupun yang berasal dari Kuningan. Tentang isu kepala rumah tangga istana dan kepala rumah tangga Cikeas. Sepengetahuan saya kalau di istana itu tidak ada istilah struktur kepala rumah tangga istana. Yang ada adalah sekretaris kepresidenan yang dijabat oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Nanang. Di Cikeas pun saya kira kalau namanya kepala rumah tangga itu pasti sehari-hari berada di situ. Sepengetahuan saya sekali lagi, tidak ada sehari-hari yang dinamakan Ibu Pur yang diisukan sebagai kepala rumah tangga Cikeas itu berada di situ. Saya pernah sering kali bertemu di dalam event-event pertemuan-pertemuan yang dihadiri banyak orang. Bahwa dekat dengan Bu Ani, dekat dengan Pak SBY, dalam kapasitas kita sebagai teman alumni Angkatan 73. Oleh karena itu, 3 hal ini Pak Karni yang ingin saya memberikan. Mudah-mudahan bukan jadi perdebatan lagi. Saya hanya sharing informasi sejauh yang saya miliki, terutama supaya tidak ada keraguan lagi siapakah Bunda Putri, siapakah Bupur. Karena saya tahu betul siapa Bupur, dan kalau yang beredar foto-foto itu benar-benar Bunda Putri, yang beredar dengan para pejabat, kemudian yang beredar selama ini di persidangan, di media massa, saya yakinkan bahwa itu bukan Bupur. Bunda Putri is Bunda Putri, Bupur is Bupur. Itu Pak Karni sejauh sepengetahuan saya untuk lebih memberikan penjelasan kepada teman-teman di ILC supaya agak lebih terarah sekarang isunya menjadi bagaimana Bunda Putri itu harus diungkap. Saya sangat setuju. Dalam konteks apakah persekutuan, apakah persekongkolan terhadap isu impor daging itu benar adanya. Inilah sekarang sebenarnya kan menjadi PR besar dari KPK. Mari kita support KPK, mari kita dukung KPK. Bagi ibu dan bapak sekalian yang memiliki informasi tentang Ibunda Putri, pasti akan memberikan informasi kepada KPK. Kalau misalnya ada perintah dari pengadilan sebagai orang yang menjadi DPO, itu sudah tugas otomatis bagi aparat kepolisian, aparat imigrasi, aparat siapapun. Apabila itu memang diperintahkan, maka otomatis akan dicari. Kalau memang diperlukan kehadirannya di pengadilan. Seperti halnya dulu Saudara Nasarudin lari kemana-mana, tapi karena perintah dicari oleh pengadilan, oleh KPK, dicari sampai ketemu. Jadi ini yang ingin saya bagi kepada teman-teman, sekaligus menjawab tadi keraguan Prof. Cipta, Bunda Putri, Bupur is Bupur. Tentang kedekatan secara pribadi, saya tidak tahu seberapa jauh antara ibu dengan ibu yang lain. Tapi dalam kapasitas saya yang relatif sering saya bertemu, sering hadir di Cikeas dan di istana, jarang atau tidak pernah saya melihat yang disebut Bunda Putri yang rumahnya Pondok Indah dan kelahiran Kuningan itu. Tapi kalau Bupur, saya memang beberapa kali melihat dalam pertemuan-pertemuan yang ada di situ. Itu Pak Karni. Baik Pak, memang tujuan dari diskusi malam ini adalah meluruskan yang mana Bunda Putri, yang mana Bupur. Karena itu saya kasih judul Bunda Putri yang tertukar-tukar. Jadi perannya. Tapi yang disebut orang sebagai kepala rumah tangga bukan Bupur loh Pak. Suaminya yang dibilang. Ya, sama. Saya kira kalaupun suaminya Pak Karni, saya tadi lihat dia sehari ada di situ. Mestinya dalam logika berpikir saya, kalau seorang kepala rumah tangga, itu setiap ada pertemuan-pertemuan di tempatnya Pak SBY pasti ada dong di situ.
Apalagi kepala rumah tangga kan mengatur siapa tamunya, konsumsinya, tendanya. Dan tidak setiap pertemuan di tempatnya Pak SBY di Cikias itu ada. Saya berani menyatakan demikian karena saya tinggal dekat di situ dan sering ikut di situ. Tapi bahwa beliau kadang-kadang hadir dalam pertemuan, saya menyatakan betul. Baik, Pak. Pak Karni, saya boleh satu pertanyaan untuk Pak Menko. Boleh tidak? Silakan. Pak Menko yang saya hormati, Pak Joko, saya Cipta Lesmana. Halo? Sudah Ya, putus. silakan Pak Sip. Satu pertanyaan Pak ya. Ya. Kita menghadapi ada dua situasi yang kontradiktif Pak. Yang pertama, Bapak Presiden tuh marah Pak, waktu di Halim kan. Saya pada awal mengatakan, saya sependapat bahwa Bapak Presiden itu betul-betul marah waktu itu Pak. Jengkel karena dituduh, dianggap fitnah gitu ya. Saya dikaitkan dengan bunda macam-macam itu. Dan itu sudah tersebar luas Pak, pidato Presiden. Situasi yang kedua adalah tiba-tiba diam Bapak Presiden. Kan mestinya dikelirkan. Waktu pertama kan marah-marah karena merasa difitnah itu Pak. Nah ini situasi yang kontradiktif ini sangat merugikan kehormatan Bapak Presiden. Saya berpendapat dan banyak orang berpendapat demi nama baik Presiden ini, Presiden perlu ngomong langsung kepada rakyat. Atau boleh perintahkan kepada Polri. Sebetulnya Presiden sudah perintahkan kepada Kapolri. Dan Pak Timus sudah mengatakan siap, Polri siap. Tapi kan Polri juga bungkem gitu loh. Nah itu Pak Menko, alangkah baiknya kalau ini cepat diklarifikasi gitu loh. Supaya tuduhan Pak Lutfi ini tidak betul. Itu Pak Joko, terima kasih. Iya Prof, terima kasih. Jadi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini Prof, itu adalah bagian dari klarifikasi. Jadi bagian dari klarifikasi itu. Tadi Julian saya kira sudah menyampaikan apa yang menjadi substansi pembicaraan beliau di dalam pidato beliau. Saya tidak melihat memang pada saat beliau pidato, karena waktu itu saya masih ada rapat tidak bersama beliau. Tetapi intinya, substansinya adalah karena isu yang diangkat itu menyangkut tugas kepresidenan tentang reshuffle, seolah-olah presiden itu dalam melaksanakan tugas memilih menteri, menentukan reshuffle itu diintervensi oleh orang luar. Ini kan saya kira perlu diklarifikasi Pak Prof. Supaya publik tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar terhadap proses reshuffle maupun pemilihan anggota kabinet. Saya kira ini yang substansi yang ingin disampaikan kepada publik. Bahwa kesan, kemudian penilaian berpulang pada masyarakat, berpulang pada Prof. sendiri, apa yang menjadi penilaian beliau-beliau, saya tidak ingin mendikte bagaimana-bagaimana. Tetapi substansinya itu, karena menyangkut lembaga kepresidenan, yang seolah-olah di dalam menentukan policy itu diintervensi. Saya kira itu yang menjadi substansi pembicaraan beliau. Oleh karena itu, beliau juga sangat mendukung apabila hal ini dituntaskan oleh KPK, yang sekarang sedang menyelidiki sampai dengan tuntas proses impor daging sapi, plus apa hubungannya dengan Ibunda Putri ini. Saya sangat support, Presiden sangat support supaya kita semua jelas yang ada di sini. Gitu. Jadi sama dengan Prof. saya kira yang pertama tidak ada keinginan untuk menyembunyikan, saya kira tidak. Tetapi justru karena ini menyangkut tugas kinerja beliau, saya kira itu yang harus direspon. Saya kira juga apabila Prof. ada isu-isu yang tidak benar terhadap yang berlaku, terhadap tugas pengamatan Prof. kan wajib hukumnya Prof. memberikan klarifikasi kepada publik bahwa itu tidak benar. Bahwa kesan Presiden marah, Presiden senang, Presiden tidak happy atau happy itu sangat berpulang penilaian kita masing-masing. Ini sekaligus ini adalah klarifikasi Prof. tentang Bunda Putri, kemudian tentang reshuffle, apakah mempengaruhi terhadap proses pemilihan menteri, kemudian apakah ada kepala rumah tangga istana dan kepala rumah tangga kepresidenan. Ini adalah untuk memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Percaya atau tidaknya, saya berpulang kepada teman-teman sekalian. Saya ingin sharing apa yang saya ketahui, mudah-mudahan tidak menjadi melebar isu hukum yang kemudian dilarikan pada teman-teman, tadi sudah banyak yang bicara, dilarikan ke ranah politik. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Pak Prof. Salam. Terima kasih Pak Menko.
Salam Bung Karni. Ya, pemirsa, kita rehat sejenak.